Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Zarautinsa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi dari pasar barang, jenis dan karakteristik dari pasar barang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran pada pasar barang. Yang pertama, pengertian dan fungsi pasar barang. Pasar barang adalah suatu tempat di mana para pembeli dan penjual melakukan interaksi dalam menentukan jumlah barang dan harga barang yang akan diperjualbelikan. Biasanya, pasar barang ini disebut atau lebih dikenal dengan istilah sektorial. Pasar barang dinyatakan dalam kurva IS yang menyatakan hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan pada pasar barang dan jasa. Adapun fungsi pasar barang dalam Islam yaitu distribusi. Pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dan produsen dalam melakukan interaksi. Yang kedua, pembentukan harga. Pasar berfungsi sebagai pembentuk harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, pasar merupakan sarana yang paling tepat untuk ajang promosi. Dua, jenis dan karakteristik dari pasar barang. Pasar barang dibagi dalam 4 jenis. Yang pertama, pasar barang nyata atau real, di mana pasar barang ini menjual produk dalam bentuk barang yang fisiknya jelas. Yang kedua, pasar barang abstrak. Pasar barang ini adalah pasar yang menjual produk yang tidak terlihat atau tidak real secara fisik. Yang ketiga, pasar barang konsumsi. Pasar ini memperjualbelikan berbagai jenis barang yang dapat dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang keempat, pasar sumber daya produksi. Pasar ini merupakan pasar yang memperjualbelikan tentang faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, mesin-mesin, tanah, dan tenaga ahli. Karakteristik dari pasar barang dapat dibedakan menjadi 4, yaitu adanya calon penjual dan pembeli dalam pasar. Yang kedua, adanya suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan di dalam pasar. Yang ketiga, adanya sebuah interaksi antara penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, adanya suatu proses permintaan dan penawaran oleh kedua belah pihak. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar barang. Permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dan semua faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen dipengaruhi atau ditentukan oleh berbagai faktor. Yang pertama, harga barang itu sendiri, harga barang-barang lain, pendapatan konsumen, selera, ekspektasi terhadap masa depan, jumlah pembeli, jumlah penduduk, dan usaha-usaha produsen dalam meningkatkan penjualan. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Keinginan para penjual dalam menawarkan harganya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh berbagai faktor. Yang pertama, harga barang itu sendiri, harga barang lain, biaya untuk memperoleh faktor produksi, teknologi yang digunakan, ekspektasi masa depan, jumlah penjual, dan permintaan. Pengaruh permintaan dan penawaran. Yang pertama, terhadap harga. Permintaan yang lebih tinggi dari penawaran akan menaikkan harga karena barang menjadi langka. Yang kedua, terhadap produksi. Permintaan yang tinggi mendorong produsen meningkatkan produksi, sedangkan permintaan yang rendah membuat produksi berkurang. Yang ketiga, terhadap lapangan pekerjaan. Permintaan yang tinggi menciptakan lapangan kerja baru karena produsen membutuhkan tenaga kerja lebih banyak. Yang keempat, terhadap pertumbuhan ekonomi. Permintaan tinggi meningkatkan produksi, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penawaran yang berlebihan atau permintaan yang menurun dapat menghambat pertumbuhan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang penentuan harga keseimbangan di pasar barang. Nah, jadi harga jumlah barang yang diperdagangkan itu ditentukan oleh penawaran dan permintaan yang dapat disebut dengan pasar. Nah, jadi dibutuhkan analisis permintaan dan penawaran untuk menganalisis suatu pasar. Nah, jadi suatu pasar itu berada dalam keseimbangan ketika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Nah, jadi cara biasa untuk melihat keseimbangan pasar itu dapat dilihat dengan angka ataupun kurva permintaan dan penawaran. Nah, jadi seperti yang kita ketahui juga, hukum permintaan itu berbunyi di mana semakin rendah harga suatu produk, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu produk, maka semakin sedikit juga permintaan terhadap barang tersebut.
Nah, juga hukum penawaran juga berlaku. Semakin tinggi suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan juga semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan juga semakin sedikit. Nah, jadi dalam permintaan dan penawaran dapat juga mempengaruhi keseimbangan pasar. Nah, jadi harga pasar itu tercipta dari kesepakatan antara produsen dan konsumen, di mana keseimbangan pasar ditentukan dengan menyamakan fungsi QD dan fungsi penawaran, yaitu QS. Dapat kita samakan sama dengan QD sama dengan QS, yaitu permintaan sama dengan penawaran. Nah, jadi selain harga, perubahan faktor lain juga dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran yang menyebabkan harga dan jumlah keseimbangan pasar dapat mengalami perubahan. Jadi secara umum itu ada 3 faktor yang mengakibatkan adanya perubahan harga dan jumlah keseimbangan pasar. Yang pertama adalah ketika penawaran meningkat dengan tinggi sedangkan permintaan menurun dengan rendah, maka harga keseimbangan akan menurun dan jumlah keseimbangan pasar akan meningkat. Yang kedua, ketika penawaran meningkat dengan rendah sedangkan permintaan menurun dengan rendah, maka harga dan jumlah keseimbangan pasar akan menurun. Yang ketiga, ketika penawaran dan permintaan meningkat, maka harga keseimbangan pasar tetap menurun dan jumlah keseimbangan pasar akan meningkat. Nah, materi selanjutnya itu tentang pasar uang, di mana seperti yang kita ketahui juga, pasar uang adalah tempat pertemuan antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit dana, di mana dananya berjangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, jadi pelaku utama dalam pasar uang itu yang pertama ada lembaga keuangan, misalnya seperti bank dan dana pensiun dan perusahaan asuransi. Yang kedua itu ada perusahaan besar seperti perusahaan yang sudah go publik menerbitkan commercial paper. Nah, yang ketiga itu ada lembaga pemerintah, misalnya BI menerbitkan sertifikat Bank Indonesia. Nah, yang keempat itu ada individu-individu seperti rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Nah, jadi fungsi dari pasar uang itu ada yang pertama likuiditas, yang kedua itu ada akumulasi kekayaan, nah yang terakhir itu ada alokasi kekayaan. Mungkin sekian materi dari saya, terima kasih. Jenis dan karakteristik pasar uang. Jenis-jenis pasar uang. Yang pertama itu ada pasar sertifikat Bank Indonesia atau disingkat dengan SBI. SBI adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan mengontrol likuiditas pasar uang. SBI membantu Bank Indonesia akan mengendalikan inflasi dan stabilitas nilai tukar. Jangka waktu SBI sangat pendek, antara 7 hingga 30 hari, sehingga sangat liquid dan mudah diperdagangkan. Nah, yang kedua itu ada deposito berjangka. Deposito berjangka adalah simpanan yang ditawarkan oleh bank dengan jangka waktu tertentu, mulai dari 1 bulan hingga 1 tahun. Yang ketiga itu ada surat berharga pasar uang atau disebut dengan SBPU. Nah, jadi SBPU ini instrumen yang diterbitkan oleh bank untuk mendapatkan data dalam jangka pendek. Selanjutnya itu yang keempat ada commercial paper atau disebut dengan CP. CP adalah surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan besar untuk mendapatkan dana cepat. Biasanya untuk biaya operasional, jangka waktu CP tidak lebih dari 270 hari atau 9 bulan. Yang kelima itu ada repurchase agreement atau repo. Repo adalah perjanjian jual beli surat berharga dengan janji untuk membeli kembali surat tersebut pada harga yang lebih tinggi di antara masa depan. Repo digunakan untuk mendapatkan dana jangka pendek. Pihak yang menjual surat berharga mendapatkan uang tunai dan pembeli memperoleh keuntungan. Nah, yang keenam itu ada banker acceptance atau BA. BA adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bank dan digunakan untuk membayar tagihan dalam transaksi perdagangan. Nah, selanjutnya
Yang subjudul selanjutnya itu ada karakteristik pasar uang, yaitu yang pertama ada menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli. Yang kedua, mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana. Yang ketiga, transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek. Yang keempat, pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan. Yang kelima itu pada waktu yang sama, pasar uang menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan. Selanjutnya, peran bank sentral di pasar uang. Nah, jadi bank sentral adalah lembaga yang misinya adalah mengatur sistem keuangan suatu negara dan memastikan berfungsinya sistem tersebut dengan baik.